Teman-teman, fight opener yang satu ini benar-benar bikin semua penonton di Paris loncat dari kursi. Modestas Bukauskas, si Baltic Gladiator, masuk ke oktagon dengan modal mental baja. 3 kemenangan beruntun bikin dia pede banget dan kelihatan jelas dari awal ronde pertama dia niat gaspol, nggak ada main-main. Dari cara dia jalan aja udah nunjukin kalau misi dia malam itu simple, pulang bawa KO, bukan bawa kartu nilai juri. Begitu bel berbunyi, langsung tuh Bukauskas maju kayak pitbull lepas rantai. Paul Craig yang dijuluki Berju coba main aman dulu dengan tendangan oblik, seolah pengen bikin jarak. Tapi masalahnya, Bukauskas nggak peduli. Dia malah maksa clinch, sempat bikin orang mikir, lah ngapain bro, lu kan jagoan striking. Tapi ternyata strategi itu nggak bikin dia kehilangan kontrol. Craig emang sempat nyari submission, ciri khas dia banget, tapi Bukauskas kayak udah siap. Dengan tenang, dia lepasin diri, terus balik ke mode barbar. Di detik-detik akhir ronde pertama, drama bener-bener pecah. Bukauskas ngelepasin kombinasi pukulan yang bikin Craig kebingungan. Terus, kayak orang kesetanan, dia lompatin lawannya dengan sikutan keras, beruntun, tajam, dan brutal. Pas bel mau bunyi, sikutan terakhirnya langsung bikin Craig ambruk. Gak sekadar jatuh teman-teman, tapi pingsan, kayak lampu mati. Penonton pada heboh, yang tadinya cuma tepuk tangan jadi teriak kayak konser metal. Resmi diumumin, Bukauskas menang KO di menit ke 4.59 detik pada ronde pertama. Gila sih, jarang ada KO pas banget sama akhir ronde, bikin momen ini berasa makin epic. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar, siapa lawan berikutnya buat Baltic Gladiator? Dari rekor dia yang makin ngeri, jelas-jelas dia udah siap masuk ke jajaran nama besar light heavyweight. Paris jadi saksi lahirnya monster baru, teman-teman. Nah, masuk fight kedua, gilirannya Mason Jones nunjukin apa arti kata comeback. Teman-teman, awal ronde pertama dia sempat kena mental juga. Bolaji Oki nggak kasih nafas. Dari awal Oki maju kayak orang kesetanan, ngelepas kombinasi pukulan yang bikin Jones sempat goyah. Penonton sempat mikir, wah Jones bisa habis nih. Tapi ternyata si Dragon bukannya mundur malah balik ngegas. Momen gila terjadi pas Jones dapat celah buat ngelepasin pukulan kanan keras. Oki langsung mundur ke cage, sempoyongan kayak habis ditabrak truk. Jones gak nunggu lama, dia tabur serangan siku bertubi-tubi. Oki masih hidup, masih coba survive, tapi kelihatan jelas udah kepayahan. Jones bahkan sempat kunci Kimura dari posisi utara selatan, dan walaupun Oki bisa lolos, tenaga dia mulai terkuras habis. Ronde kedua, cerita makin brutal. Jones langsung banting Oki ke kanvas, keras banget sampai suara impactnya kedengeran ke seluruh arena. Dari situ, dia naik ke full mount dan tinggal pesta. Siku demi siku mendarat ke wajah Oki. Wasit sempat kasih waktu buat Oki kabur, tapi kenyataannya makin lama makin jelas. Oki stuck di posisi buruk. Akhirnya wasit nyetop fight sebelum nyawa Oki beneran melayang. TKO, teman-teman, Mason Jones comeback dengan statement keras. Yang bikin cerita ini makin keren, bukan cuma kemenangan Jones, tapi cara dia benar-benar ngubah jalannya pertarungan. Dari sempat keok, jadi dominan. Itu yang bikin fans di Paris pada kagum, apalagi yang suka gaya petarung pantang menyerah. Mason Jones nunjukin kalau lu bisa jatuh, tapi bangkitnya harus lebih ganas. Teman-teman, fight heavyweight selalu jadi menu favorit, apalagi kalau isinya dua petarung gede yang niatnya cuma mau adu gebuk. Ante Delija, mantan jawara PFL, debut di UFC Paris, langsung dikasih lawan kelas berat Eropa, Marcin Tybura. Banyak yang mikir Delija bakal main aman di debut, tapi ternyata malah dia yang jadi algojo. Pertarungan gak butuh lama buat kasih drama. Baru masuk menit kedua, Delija ngehajar Tybura pakai uppercut yang bikin kepala lawannya kayak kena palu godam. Tybura langsung goyah, kakinya udah gak bisa nyanggah. Dari situ, Delija tahu inilah momen dia buat matiin lampu lawan. Tanpa basa-basi, dia hujani Tybura dengan kombinasi brutal. Tybura ke sudut di cage, coba nahan, tapi serangan Delija terlalu deras.
Wasit langsung turun tangan dan stop fight di awal menit ke-2 ronde pertama. Walking Trouble benar-benar ngasih pesan jelas, dia bukan sekadar pendatang baru. Dengan rekor 26-6 dan 7 kemenangan dari 8 fight terakhir, Delija nunjukin kalau dia siap bikin onar di divisi heavyweight UFC. Paris jadi saksi lahirnya monster baru di kelas berat, dan kayaknya nama Delija bakal sering disebut kalau ngomongin title picture dalam beberapa tahun ke depan. Buat Tybura, kekalahan ini jelas bikin dia harus mikir keras. Usia makin nambah, badan makin aus, dan lawan makin brutal. Delija bikin debut sempurna, Tybura malah dapat mimpi buruk. Nah, part terakhir ini yang paling bikin shock se-arena, teman-teman. Rinat Fakhretdinov datang ke UFC Paris dengan status underdog di mata bandar taruhan. Tapi apa yang terjadi? Gak sampai semenit, fight udah kelar. Gustafsson yang lagi naik 4 kemenangan beruntun sebenarnya datang dengan aura confidence, tapi Fakhretdinov gak peduli. Dari awal bell dia langsung keluar dengan tendangan rendah plus jab buat mengukur jarak. Begitu dapat timing, dia lepasin kombinasi 1-2 lurus, keras, presisi, bikin Gustafsson langsung terdesak ke cage. Dari situ, kayak air bah, Fakhretdinov membanjiri serangan tanpa kasih ruang bernafas. Gustafsson jatuh ke matras, wasit nggak punya pilihan selain nyetop fight. Official time, kurang dari 1 menit, Fakhretdinov sekarang punya rekor 24-1 dan sekali draw dengan streak UFC 6 kemenangan. Satu-satunya kekalahan dia bahkan udah lama banget di fight keduanya. Yang lebih gila lagi, ini KO kedua dia di UFC yang selesai kurang dari semenit. Sebelumnya Kevin Lee udah jadi korban, sekarang Gustafsson masuk daftar tumbal. Buat Gustafsson, ini bisa jadi akhir karir. Usianya udah 38 tahun, fisiknya udah nggak kayak dulu. Kekalahan brutal kayak gini kadang jadi titik balik buat gantung sarung tangan. Penonton di Paris kayak bisa ngerasain kalau itu mungkin terakhir kalinya mereka lihat Gustafsson beraksi. Sedangkan Fakhretdinov, gak usah ditanya, dia lagi on fire. Malam itu dia benar-benar nunjukin kalau underdog bisa jadi predator. Dan setiap fight dia makin dekat sama status contender serius di divisi welterweight. Jadi gitu deh teman-teman, UFC Paris bener-bener jadi pesta brutal yang penuh KO cepat, comeback sadis, dan debut yang gak terlupakan. Dari Bukauskas yang bikin KO di detik akhir ronde, Jones yang bangkit dari hampir keok, Delija yang ngegas di heavyweight, sampai Fakhretdinov yang ngehajar veteran dalam waktu kurang dari semenit, malam itu nunjukin kenapa UFC selalu jadi tontonan paling barbar dan paling ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.